Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anang Prayogo, saya akan membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anang Prayogo, NPM saya 197644169. Mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Dosen penguji Pak Novi Dianatasya, Universitas Nasional. Ya, langsung saya akan membacakan soal genap. Saya kebagian soal genap, yaitu yang nomor 2. Soalnya adalah jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi point, serta gambarkan dan jelaskan kelebihan kekurangannya. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput dan jelaskan pula perbedaan antara sirkuit switching dengan paket switching pada teknologi switching. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Teman-teman, saya akan menjelaskan grafik perbandingannya ya antara point ke point dan multi point. Dasar untuk perbandingannya, yang pertama kan link. Untuk point ke point ada tautan khusus di antara dua perangkat. Untuk multi point, tautan dibagi di antara lebih dari dua perangkat. Yang kedua, kapasitas saluran. Untuk point ke point, seluruh kapasitas saluran disediakan untuk dua perangkat yang terhubung. Untuk multi point, kapasitas saluran dibagi sementara di antara perangkat yang terhubung ke tautan. Yang nomor 3, pemancar dan penerima. Untuk point ke point ada satu pemancar dan satu penerima. Untuk multi point ada satu pemancar dan beberapa penerima. Contoh, untuk point ke point, frame relay, T-carrier, X25 dan lain-lain. Untuk multi point, frame relay, token ring, internet, ATM dan lain-lain. Ya, next. Ini adalah gambaran koneksi antara keduanya. Gambar pertama point to point. Ini gambaran point to point ya. Gambaran untuk point to point, mainframe, link, workstation. Ini gambaran keduanya kayak gini, contoh gambarannya. Dan yang gambaran untuk multi point ini adalah mainframe, linknya banyak di workstationnya, terhubung ke jaringan komputer. Dia bisa multi point dah, jaringannya bisa kemana-mana. Sharing, berbagi. Ini gambar keduanya. Nah, lanjut aja. Dan ini adalah perbedaan kunci antara koneksi point to point dan multi point. Perbedaan yang pertama, ketika ada satu tautan khusus hanya antara dua perangkat, itu adalah koneksi point to point. Sedangkan jika satu tautan dibagi oleh lebih dari dua perangkat, maka itu dikatakan koneksi multi point. Perbedaan kedua, dalam koneksi multi titik, kapasitas saluran dibagi sementara oleh perangkat yang terhubung. Di sisi lain, dalam koneksi point to point, seluruh kapasitas saluran disediakan hanya untuk dua perangkat dalam koneksi. Perbedaan ketiga, dalam koneksi point to point hanya ada satu pemancar dan satu penerima. Di sisi lain, dalam koneksi multi point ada satu pemancar dan mungkin ada banyak penerima. Nah, itulah perbedaan antara koneksi point to point dan multi point. Ya, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari point to point dulu. Ya, kelebihan dan kekurangan point to point. Kelebihannya adalah tidak memerlukan seorang administrator jaringan. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kekurangannya, jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar. Jadi tidak tetap. Dan tidak bisa diperbesar itu berarti tetap, nggak bisa diluasin lagi. Yang kedua, tidak ada yang manajemen jaringan. Yang ketiga, tingkat keamanannya rendah. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari point to multi point. Kelebihannya,
Pertama, lower entry and deployment cost. Deployment cost. Operator dapat menyediakan layanan dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional dengan kabel ya. Nah, yang kedua, faster and easier deployment. Sistem dapat dikembangkan secara tepat dengan resiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Yang ketiga, faster relation easier of revenue. Dengan secepatnya pengembangan menggunakan jaringan wireless atau nirkabel, si penyedia layanan internet akan dapat memperoleh pengembalian investasi lebih awal keduanya. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari point to point dan point to multipoint. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal kedua ya. Dan tadi adalah pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput dan jelaskan perbedaan antara circuit switching dengan paket switching pada teknologi switching. Dan langsung saja saya akan menjelaskan perbedaan antara bandwidth dan throughput. Yang pertama, bandwidth adalah dia besar maksimal saluran yang dapat dilalui oleh data pada suatu waktu. Lebar dari bandwidth dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Apakah menggunakan kabel atau wireless, satuan kecepatan dari bandwidth yaitu bit per second atau disingkat bps. Nah, itu adalah bandwidth. Nah, kalau throughput adalah bandwidth aktual atau yang sebenarnya jika bandwidth adalah batas maksimal, sedangkan throughput adalah data sebenarnya yang mengalir pada media transmisi. Nah, itulah perbedaannya. Nah, saya akan ambil contoh. Misalnya Anda menggunakan internet dengan bandwidth 5 Mbps dan ketika mendownload suatu file dari internet, kecepatan menunjukkan 4,2 Mbps. Kecepatan inilah disebut throughput. Jadi Anda disimpulkan throughput akan selalu lebih kecil dari bandwidth. Nah, itu ada contohnya ya. Nah, itu adalah perbedaan bandwidth dan throughput. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara sirkuit switching dengan paket switching pada teknologi switching. Pertama, sirkuit switching. Sirkuit switching yang pertama kita ambil adalah perbedaannya, ada berbagai node yang digunakan dalam jaringan di mana sinyal tersebut diteruskan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Kalau paket switching, data dikirim melalui jaringan dalam bentuk paket. Nah, yang kedua, terdapat nomor node antar dua buah perangkat yang terhubung sehingga terdapat beberapa jalur yang bisa untuk meneruskan sinyal. Kalau pakai switching, paket-paket akan mengikuti jalur yang ditetapkan untuk keseluruhan sebelum diteruskan ke dalam jaringan. 3. Circuit switching, konsep ini terutama digunakan dalam sistem telepon. Kalau paket switching dapat juga digunakan untuk telepon, layanan DSL, dan layanan data lainnya sebagai transmisi. Yang keempat, circuit switching lebih bagus digunakan untuk transmisi sinyal audio dan tidak cocok untuk transmisi data. Kalau pakai switching, paling baik digunakan untuk pengiriman data melalui jaringan, juga bisa mengirim sinyal audio dan video dalam bentuk paket. Nah, yang kelima, circuit switching karena versi lama teknik ini kurang populer dan lebih mahal. Kalau pakai switching, teknologi baru dan lebih murah. Nah, itu adalah perbedaan antara circuit switching dengan paket switching pada teknologi switching. Terima kasih. Ya, itu saya sudah semua menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Pak Novi dalam ujian tengah semester ini. Ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.